Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Belusuan kali ini kita akan menuju dari lereng lembah Gunung Kelut, yang mana di area sini terdapat 7 makam pendekar sakti Mandraguna. Akhir hayat hingga kini, makam 7 pendekar sakti Mandraguna ini sering didatangi orang-orang dari luar daerah guna mencari ilmu supranatural tingkat tinggi. Orang-orang dari kalangan supranatural dan spiritual inilah yang sering datang mengunjungi lokasi makam 7 pendekar sakti guna mencari ilmu dan menyerap ilmu yang dimiliki oleh sang pendekar Kanuragan. Mulai dari ilmu menghilang, ilmu berlari cepat, ilmu berjalan di air, bahkan ilmu terbang mereka ingin kuasai. Bahkan ada pula yang ingin mendapatkan benda-benda pusaka yang ada di area 7 makam pendekar sakti. Tak hanya ingin menyerap ilmu Kanuragan dan menarik benda-benda pusaka yang ada, namun ada pula orang-orang yang datang ingin mencari pesugihan tanpa tumbal di area makam 7 pendekar ini, namun malah mereka mendapatkan balak atau musibah menimpa mereka beserta keluarganya. Balaknya kalau kita nekat meminta pesugihan di area makam 7 pendekar ini ialah biasanya sakit parah hingga kehilangan nyawa, sampai rezeki pun seret dan macet. Selama hayatnya 7 pendekar ini memiliki berbagai macam aliran bela diri, pencak silat, bahkan ilmu-ilmu kanuragan yang lainnya. Meski para pendekar ini berbeda aliran pencak silat, namun mereka bahu-membahu mempersatukan diri guna melawan penjajah kolonial zaman dahulu. Sungguh berbanding terbalik sama pendekar saat ini yang suka tawuran, keroyokan, bahkan meresahkan masyarakat. Para pendekar inilah sangat disegani dan ditakuti oleh orang-orang kolonial zaman dahulu, hingga banyak dan berbagai cara serta menghalalkan segala cara guna untuk menghabisi para pendekar-pendekar ini. Namun orang-orang kolonial zaman dahulu tak sanggup. Keberadaan makam ini berada di tengah-tengah perkebunan tebu serta jauh dari pemukiman rumah warga, sehingga banyak sekali orang yang tak tahu kalau di tengah perkebunan tebu ini terdapat makam 7 pendekar sakti Mandraguna. Yang tahu hanyalah orang-orang tertentu seperti dari kalangan orang spiritual, itu pun dari info mulut ke mulut. Melewati dan melintasi jalan tanah yang berkontur pasir akibat dari debu vulkanik Gunung Kelut yang sangat membahayakan apabila di saat musim kemarau, karena sering tergelincir bahkan sering terperosok kena debu vulkanik. Oleh karena itu, kalian kalau datang ke makam 7 pendekar sakti ini harap hati-hati, karena jalannya ini walaupun terlihat kering namun sangat licin saat musim kemarau, sedangkan saat musim hujan
padat. Tak lupa bagi kalian-kalian yang belum pernah datang ke makam 7 pendekar sakti Mandraguna ini, silakan kalian ajak warga lokal untuk mengantar kalian. Dan apabila kalian datang tanpa warga lokal, khawatirnya kalian kesasar karena jalan di tempat ini sangatlah bercabang-cabang. Ditambah lagi kalau pohon-pohon tebu ini sudah sangat tinggi-tinggi, pastinya kalian tak tahu jalan menuju ke lokasinya. Setelah perjalanan yang cukup jauh penuh lika-liku dan terhempas debu jalanan, akhirnya kita sampai di lokasinya yang banyak ditumbuhi pohon-pohon berusia ratusan tahun. Melewati jalan setapak, perlahan-lahan langkah kami melangkah menuju ke area makam 7 pendekar sakti Mandraguna, yang mana banyak sekali orang-orang dari kalangan-kalangan supranatural datang ke sini guna menyerap ilmu-ilmu kesaktian dan kanuragan para pendekar ini. Ternyata di area makam ini banyak sekali tumbuh pohon raksasa, yaitu pohon kepo, yang mana pohon kepo ini selalu tumbuh dan ditanam di area tempat-tempat keramat atau tempat sakral yang dikeramatkan oleh warga. Tampak di depan mata kita ini ada sebuah makam dengan 2 nisan yang menyerupai atau mirip pusaka gada yang ada seperti di cerita-cerita pewayangan. Dan kali ini kita melihat bentuk-bentuk nisan yang ada di tempat ini. Selain bentuk nisan yang mirip pusaka, makam-makam dari 7 pendekar sakti Mandraguna ini juga diberi jungkup seperti makam-makam keramat pada umumnya. Dari berbagai macam makam 7 pendekar ini, salah satunya yang unik ialah makam ini karena nisannya seperti pusaka gada yang ada di dalam toko pewayangan. Namun kali ini kita juga melihat makam pendekar-pendekar yang lainnya. Di area makam ini juga terdapat buah-buahan liar serta sayuran liar yang penuh manfaat. Mungkin kalian pernah tahu nama dari buah dan sayuran tersebut. Sekilas kami melihat ada tulisan atau inskripsi yang ada di salah satu makam 7 pendekar ini. Namun kami mencoba membacanya tak jelas karena tulisannya sudah banyak yang aus. Selain itu kami juga melihat salah satu dari makam 7 pendekar ini mengalami kerusakan oleh tangan-tangan jahil. Mungkin mereka beranggapan bahwa nisan dari makam 7 pendekar ini memiliki kesaktian yang cukup luar biasa. Mungkin mereka sengaja mencabutnya untuk digunakan sebagai jimat di rumahnya. Sebetulnya di area makam 7 pendekar ini tak hanya jasad sang pendekar saja, namun juga banyak sekali jasad dari masyarakat di sekitaran area makam ini. Namun karena dulu pernah terjadi konflik pecahnya gerakan G30 SPKI, maka banyak sekali warga-warga yang ada di sekitaran sini digusur dan dipindahkan untuk lebih dekat dengan jalan raya karena dikhawatirkan menjadi basis lagi kawasan zona PKI.
Lanjut kita menuju ke area makam salah satu 7 pendekar yang sering dianggap memiliki pamor luar biasa karena energinya cukup positif, sehingga para kalangan-kalangan supranatural ini sering melakukan merapal doa dan membaca mantra di area makam ini. Terbukti di area makam ini juga banyak bekas atau sisa-sisa bunga sesaji serta bekas-bekas dupa atau bakaran kemenyan. Bahkan di area sini tumbuh subur sayuran-sayuran yang harganya cukup mahal, dan kami pun tak berani mencabutnya atau memetiknya karena di tempat ini mitosnya kita tidak boleh membunuh hewan-hewan atau mengambil tanaman-tanaman di seputaran tempat ini. Melihat batu nisan di makam ini yang terbuat dari batu andesit serta ukiran atau jirat nisannya cukup kuno, kami duga emang benar-benar makam ini dulunya adalah pendekar sakti mandraguna. Karena itu banyak sekali orang-orang datang berziarah dan berdoa meminta dan menyerap ilmu kanuragan atau kesaktian dari sang pendekar ini. Terbukti dari banyaknya sesaji serta bekas dupa, bahkan koin-koin. Menurut informasi yang kami dapat dari salah satu masyarakat yang sedang mencari rumput di area seputaran tempat ini, makam ini sering disebut dengan Mbah Jago karena 7 pendekar ini merupakan jagoan masyarakat untuk mengusir para kompeni-kompeni kolonial, maksudnya ya zaman Belanda dahulu. Untuk kedepannya semoga makam 7 pendekar ini tak diklaim atau diakui oleh Habib-habib palsu atau ulama-ulama palsu alias dibal-alawikan, karena pendekar sakti ini asli masyarakat Indonesia, bukan dari Timur Tengah. Cukup sekian, assalamualaikum.